Aku juga setuju sama kamu. Kalau misalnya kita sembuh dari trauma, otomatis efek-efeknya pun nggak kita rasain. Tapi mungkin aku punya pendapat bahwa saat kita tahu kita ini sembuh dari trauma, itu saat kita nggak lagi khawatir atau takut untuk disakiti. Oke. Karena kita ini udah kebal, paham gak sih maksudnya? Iya, iya. Jadi trauma itu kalau misalnya kita analogikan itu sebagai lubang yang isinya adalah luka, dimana seiring dengan berjalannya waktu kita berusaha menutupi lubang itu sampai akhirnya ketutup. Tapi saat lubang itu penutupnya dibuka kembali dan triggernya muncul lagi, itu akan kerasa sakit banget kan? Karena selama ini kita cuma menutupi lubang, nggak mengobatinya. Tapi saat kita udah mengobati lubang ini, saat lubang itu disentuh atau triggernya itu muncul lagi, kita nggak merasakan hal yang sama lagi. Itu salah satu efek yang akan kita rasakan saat kita udah sembuh dari trauma kita. Dan itu akan tercermin dari cara kita berbicara, cara kita memandang, cara kita berpikir. Itu akan sepenuhnya berubah dari cara berpikir lama kita. Aku nggak pernah kenal seseorang yang sembuh dari trauma dan masih memakai cara lamanya. Masih memakai cara lamanya atau menjadi sosoknya yang lama. Betul. Nah itu salah satu cara supaya kita tahu kalau kita ini udah sembuh dari trauma. Nah mungkin kamu ada tips-tips untuk menghindari orang-orang yang menyebabkan trauma lagi sama diri kita, atau mungkin kamu ada pandangan tertentu apa hal-hal yang perlu kita hindarin saat kita udah sepenuhnya sembuh nih? Apa sesuatu yang harus kita hindarin supaya kita nggak terjebak dalam lingkaran trauma kita yang baru ataupun yang lama lagi? Oke. Aku pernah baca quotes yang bunyinya, yang datang ke psikolog itu bukan pasien, tapi korban. Oh. Jadi, yang aku tangkap adalah selama ini trauma itu muncul karena faktor eksternal. Itu pemicu terbesar. Mungkin aku nggak tahu ada faktor internal yang memunculkan trauma, tapi sejauh yang aku amati adalah trauma itu disebabkan dari sisi eksternal, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat atau apapun, itu yang membentuk trauma kita. Jadi hal-hal yang akan aku lakukan adalah dengan kembali lagi menyortir orang-orang yang aku izinkan untuk masuk ke circle aku. Dan kalau aku udah milih, misalkan aku milih kamu masuk ke circle aku, ya aku berarti udah 100% nerima kamu apa adanya, bahkan disakiti sekalipun aku bakal fine-fine aja, karena aku udah dari awal aku udah agree, aku udah accept. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Iya benar. Aku juga setuju sama kamu. Itu mungkin salah satu tindakan yang perlu kita lakuin kalau misalnya kita mau terbebas dari trauma ya. Jadi dan aku memang setuju sih sama kamu. Penyebab trauma itu selalu datang dari eksternal. Selalu. Tapi masalahnya penyakitnya itu internal gitu. Jadi mau nggak mau itu wajib kita harus memfilter dunia eksternal kita. Sehingga kita ngasih mereka kapasitas untuk melukai kita gitu. Jadi gini. Jadi kita nggak ngizinin mereka buat melukai kita. Aku boleh bilang kalau misalnya aku kurang setuju kalau misalnya kita nggak mengizinkan orang lain untuk melukai kita. Oke. Karena gini, saat aku membiarkan orang lain melukai aku, bukan berarti aku ini pasrah, bukan berarti aku nggak melakukan apapun gini. Jadi orang lain akan menyakiti kita dalam kapasitas ringan ataupun besar. Aku tahu kalau orang lain akan menyakiti aku. Aku nggak mengizinkan, tapi aku tahu kalau orang lain akan menyakiti aku. Jadi aku nggak menutup kemungkinan bahwa aku akan disakiti. Tapi aku memberi mereka kapasitas untuk menyakiti aku. Oke, kadarnya ya, iya. Jadi gini, kalau misalnya kamu berpikir dengan cara bahwa gue nggak ngizinin lu menyakiti gue, akibatnya adalah yang terjadi adalah kamu memasang tembok-tembok besar itu yang membuat orang lain nggak bisa bahkan menyentuh kamu gitu. Bahkan untuk duduk bersama kamu, untuk melakukan conversation ini. Tapi saat aku tahu kamu akan menyakiti aku, dan aku tahu sampai di mana aku membiarkan kamu atau memberi kamu kapasitas kamu menyakiti aku tetap bisa akan duduk sama orang-orang itu gitu. Tapi aku nggak membiarkan mereka masuk lebih jauh, karena aku ngasih mereka batasan, ada layers-layers-nya. Itu sih menurut aku. Karena balik lagi, cara kita tahu kalau kita udah sembuh adalah kita nggak khawatir lagi orang lain menyakiti kita.